Halo sayang. Pada video ini, kita akan membahas obrolan orang dewasa secara blak-blakan. Kita akan berbicara tentang perkawinan, pernikahan, perceraian, dan rujuk kembali menurut ajaran Kristen dan Islam. Jadi, nonton video ini sampai selesai, supaya tidak gagal paham ya. Nah, sekarang kita bahas tentang arti kata dulu ya. Di dalam bahasa Indonesia, biasanya kata pernikahan dianggap lebih sopan daripada perkawinan. Kata kawin menurut KBBI mempunyai arti membentuk keluarga dengan lawan jenis, bersuami atau beristri, menikah, melakukan hubungan kelamin, berkelamin untuk hewan, bersetubuh, dan perkawinan. Sedangkan kata nikah menurut KBBI mempunyai arti kata akad perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Tetapi sebenarnya, kata nikah adalah serapan dari bahasa Arab yang artinya An-nikah itu bahasa Arab. Maknanya al-wat'u. Al-wat'u itu adalah dukhulu zakari fil farji. Seksual penetrasi namanya. Oke? Nah, itu dia. Nikah itu artinya burungnya lelaki masuk ke dalam sarangnya perempuan. Ngerti kan? Jadi, kata nikah di dalam bahasa Arab sebenarnya adalah kata yang sangat kasar. Kalau kamu berkata kepada wanita Arab, aku mau menikah dengan kamu, mungkin kamu bisa langsung ditampar. Karena itu artinya, kamu berkata bahwa kamu mau burung kamu masuk ke dalam sarang dia. Jadi, akad nikah di dalam bahasa Arab sebenarnya berarti kontrak untuk melakukan hubungan seks. Kata nikah ini muncul 5 kali di dalam Al-Quran. Yaitu, di dalam Al-Quran surat 24 ayat 33, 24 ayat 60, surah 2 ayat 235, 2 ayat 237, dan surah 4 ayat 6. Jadi, Al-Quran cukup banyak berbicara tentang hubungan seks dengan menggunakan kata yang cukup, Aku tidak mau berkata bahwa Al-Quran menggunakan kata-kata kotor atau menjolok, karena takut nanti ada yang merasa tersinggung. Jadi, Al-Quran cukup banyak berbicara tentang hubungan seks dengan menggunakan kata yang cukup vulgar. Oke. Sekarang kita sudah paham arti kata nikah di dalam bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Jadi, kita akan mulai membahas tentang membangun rumah tangga di dalam ajaran Kristen dan Islam. Ketika kita hendak membangun rumah tangga dengan pasangan kita, tentunya kita tidak punya keinginan untuk bercerai. Di dalam Kristen, perceraian adalah sesuatu yang dilarang. Hal ini tertulis di dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Di dalam Maleakhi 2 ayat 16 tertulis, sebab Yahweh Elohim Israel berfirman, bahwa dia membenci perceraian, dan orang yang menutupi kekerasan dengan pakaiannya. Yahweh semesta alam berfirman, demikianlah kamu, jagalah dirimu, dan jangan berkhianat. Jadi, perceraian itu dipandang sebagai pengkhianatan oleh Tuhan di dalam Perjanjian Lama. Dan Tuhan Yesus menjelaskan, di dalam Matius 19 ayat 4-6, bahwa seorang suami dan seorang istri sudah menjadi satu tubuh. Oleh karena itu, apa yang telah dipersatukan Elohim, janganlah diceraikan manusia. Mengenai orang yang tetap mau bercerai, Yesus berkata di dalam Matius 19 ayat 9, bahwa siapapun yang menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu mengawini yang lain, ia berzina.
Dan siapapun yang menawini wanita yang telah diceraikan, ia berzina juga. Selain itu, Yesus juga berkata di dalam Matius 5 ayat 32, bahwa siapapun yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia membuat wanita itu berzina. Paulus memberikan penjelasan lebih lanjut, di dalam 1 Korintus 7 ayat 10-16. Namun kepada mereka yang menikah, Tuhan memerintahkan, agar istri jangan bercerai dari suaminya. Akan tetapi, jika dia bercerai juga, hendaklah dia tetap tidak menikah, atau diperdamaikan kembali dengan suaminya. Dan suami tidak boleh menceraikan istrinya. Dan kepada mereka yang lain, aku, bukan Tuhan, berkata, jika seseorang beristrikan wanita yang tidak percaya, dan wanita itu bersedia untuk hidup bersamanya, janganlah dia menceraikannya. Jika seorang istri memiliki suami yang bukan orang percaya, dan pria itu bersedia untuk hidup bersamanya, janganlah dia menceraikannya. Sebab, suami yang bukan orang percaya itu, dikuduskan oleh istrinya. Dan istri yang bukan orang percaya itu, dikuduskan oleh suaminya. Jika tidak demikian, maka anak-anakmu adalah anak-anak cemar. Tetapi sekarang, mereka adalah anak-anak kudus. Tetapi, jika yang tidak percaya itu ingin bercerai, biarlah dia bercerai. Dalam hal ini, saudara atau saudari tidak terikat lagi. Tetapi Elohim memanggil kita, untuk hidup dalam damai sejahtera. Sebab, bagaimana engkau mengetahui, hai istri, apakah engkau akan menyelamatkan suamimu? Atau, bagaimana engkau mengetahui, hai suami, apakah engkau akan menyelamatkan istrimu? Jadi, hubungan suami istri adalah hubungan yang sangat suci, dan harus dijaga di dalam Kristen. Seorang pria dan wanita yang sudah menjalin hubungan suami istri tidak boleh bercerai. Karena itu dianggap berkhianat, atau tidak setia terhadap perjanjian suami istri. Jika ada orang Kristen yang bercerai, berarti mereka akan dinilai sebagai orang yang tidak setia kepada pasangan. Dan mereka yang bersikeras untuk bercerai, tidak boleh menikah dengan lelaki atau perempuan lain, karena baik si suami, si istri, dan orang-orang yang menikah dengan mereka, akan dianggap berbuat zina. Jadi, kalau kamu melihat, ada orang Kristen yang kawin cerai, itu berarti mereka melanggar hukum yang tertulis di dalam Alkitab. Kalau kamu melihat, ada orang Kristen yang kawin cerai atau kumpul kebo, lalu kamu mengira semua orang Kristen seperti itu? Atau kamu mengira bahwa agama Kristen mengajarkan seperti itu? Kamu keliru. Karena Kristen tidak mengajarkan seperti itu, dan tidak semua orang Kristen kawin cerai. Orang Kristen yang kawin cerai, melanggar ajaran agama Kristen. Berbeda dengan ajaran Islam. Cerai dan kawin lagi dengan orang lain, adalah sesuatu yang halal, atau diperbolehkan. Bahkan anak kecil bawah umur, yang masih belum pernah haid, bukan hanya boleh dikawinkan, tetapi juga boleh diceraikan, dan dikawinkan lagi berulang kali, asalkan jeda 3 bulan setelah bercerai. Hal ini tercatat, di dalam Al-Quran Surah 65 ayat 4. Perempuan-perempuan yang tidak mungkin haid lagi, dalam kurung menopause di antara istri-istrimu. Jika kamu ragu-ragu, dalam kurung tentang masa idahnya, maka idahnya adalah 3 bulan. Begitu dalam kurung pula perempuan-perempuan yang tidak haid, dalam kurung belum dewasa. Jadi seorang perempuan muslim, entah dia berusia 5 tahun atau 50 tahun, boleh kawin cerai berapa kali pun di sepanjang hidupnya, asalkan ada jeda 3 bulan. Selain itu, di dalam Islam ada yang namanya nikah muta. Nikah muta, di dalam bahasa Indonesia, biasa disebut kawin kontrak. Artinya, seorang lelaki dan perempuan, boleh sepakat untuk menjalin hubungan suami istri, untuk jangka waktu tertentu, dengan suatu imbalan atau bayaran tertentu. Setelah itu bercerai. Dalil nikah muta ini, ada di dalam Al-Quran Surah 4, ayat 24. Dihalalkan bagi kamu selain dalam kurung perempuan-perempuan yang demikian itu. Yakni kamu mencari dalam kurung istri dengan hartamu, dalam kurung mahar untuk menikahinya, bukan untuk berzina. Karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah kepada mereka imbalannya, dalam kurung mas kawinnya,
sebagai suatu kewajiban. Tidak ada dosa bagi kamu mengenai sesuatu yang saling kamu relakan sesudah menentukan kewajiban dalam kurung itu. Kalau kita mau jujur menartikan ayat ini, yang dianggap berzina adalah melakukan hubungan seks tanpa mahar, imbalan, atau bayaran. Sedangkan, kontrak melakukan hubungan seks untuk jangka waktu tertentu dengan mahar imbalan atau bayaran tidak dianggap berzina. Terus terang, saya tidak tahu apa bedanya nikah mut'ah dengan menyewa pelacur. Mungkin itu sebabnya banyak muslim pada zaman ini yang berpendapat bahwa nikah mut'ah tidak boleh, dan itu adalah ajaran Syiah. Walaupun kenyataannya, nikah mut'ah adalah ajaran Al-Quran, dan tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Quran yang melarang atau membatalkan nikah mut'ah. Jadi, nikah mut'ah adalah salah satu hal yang dihalalkan oleh Allah, tetapi diharamkan oleh umat muslim. Mungkin, umat muslim yang mengharamkan nikah mut'ah sadar bahwa hal itu tidak ada bedanya dengan menyewa pelacur, dan hal itu bertentangan dengan hati nurani, atau bahkan menjijikkan. Jadi, Al-Quran bukan hanya memperbolehkan kawin cerai, tetapi juga memperbolehkan untuk sepakat bercerai, bahkan sebelum mereka menikah. Hal ini jauh berbeda dengan ajaran Alkitab, yang tidak memperbolehkan kawin cerai. Karena di dalam Alkitab, kawin cerai sama dengan berzina. Perbedaan lain antara Alkitab dengan Al-Quran adalah hukum mengenai rujuk atau kembali bersatu dengan suami setelah bercerai. Tadi kita sudah baca di dalam 1 Korintus 7 ayat 11 bahwa orang yang bercerai hanya punya dua pilihan. Yang pertama, dia tidak menikah lagi dengan orang lain. Atau yang kedua, dia berdamai kembali dengan pasangannya. Sedangkan, di dalam Islam, ada yang namanya talak 3. Hal ini diatur di dalam Al-Quran, surat 2 ayat 230. Jika dia menceraikannya kembali, dalam kurung setelah talak kedua, perempuan itu tidak halal lagi baginya, hingga dia menikah lagi dengan laki-laki lain. Jika dalam kurung, suami yang lain itu sudah menceraikannya, tidak ada dosa bagi keduanya, dalam kurung suami pertama dan mantan istri, untuk menikah kembali. Jika keduanya menduga, akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Nah, perlu kita ketahui di sini, bahwa yang dimaksud dengan talak, adalah ucapan dari suami untuk bercerai. Bukan proses perceraian di pengadilan. Artinya, jika seorang suami sudah 3 kali berkata mau menceraikan istrinya, itu sudah talak 3. Walaupun proses perceraian di pengadilan belum selesai. Jadi, jika seorang suami berkata talak atau cerai kepada istrinya sampai 2 kali, maka mereka masih boleh baikan kembali. Tetapi, jika sudah 3 kali berkata talak atau cerai, maka suami istri itu tidak boleh baikan kembali dengan alasan apapun. Kecuali jika si istri sudah menikah dengan lelaki lain, lalu diceraikan oleh orang itu dulu. Supaya lebih jelas, kita baca tafsirnya ya. Tafsir ringkas Kemenak. Kemudian, jika dia memilih untuk menceraikan istrinya setelah talak yang kedua, yakni pada talak ketiga yang tidak lagi memberinya kesempatan untuk rujuk, maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dan melakukan hubungan suami istri dengan suami yang lain. Tafsir Tahlili. Ayat ini menerangkan, kalau sudah jatuh talak 3, tidak boleh lagi rujuk. Apabila kedua belah pihak ingin hidup kembali sebagai suami istri, maka perempuan itu harus kawin dahulu dengan laki-laki lain dan telah dicampuri oleh suaminya yang baru. Dan kemudian diceraikan atas kehendak sendiri, dan sudah habis masa iddahnya, barulah keduanya boleh rujuk kembali.
Supaya lebih jelas lagi, kita baca hadis Sahih Al-Bukhari nomor 4857. Telah menceritakan dari Aisyah bahwa ada seorang laki-laki menceraikan istrinya dengan talak 3. Lalu wanita itu menikah dan diceraikan lagi. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun ditanya, apakah wanita itu telah halal untuk suaminya yang pertama? Maka beliau menjawab, tidak. Hingga laki-laki kedua itu merasakan madunya, sebagaimana laki-laki pertama telah merasakannya. Jadi, konteks harus menikah dengan lelaki lain itu tidak boleh hanya sekedar formalitas di atas kertas, lalu bercerai. Harus benar-benar menikah, dalam artian sudah melakukan hubungan seks dengan laki-laki lain, lalu diceraikan. Perlu kita ketahui juga bahwa tidak ada ketentuan batasan waktu supaya perhitungan talak itu dianggap hilang. Jadi, jika sekarang kamu berkata kepada istrimu bahwa kamu mau bercerai, lalu kamu menyesal dan rujukan, tahun depan kamu berkata lagi kepada istrimu bahwa kamu mau bercerai, lalu kamu rujukan lagi, dan setahun, 10 tahun, 20 tahun, atau kapanpun juga kamu berkata lagi kepada istrimu bahwa kamu mau bercerai, itu sudah talak 3. Jika sudah talak 3, Al-Quran berkata bahwa kamu sudah tidak boleh rujukan lagi dengan istrimu. Kecuali istri kamu itu sudah menikah dan berhubungan seks dengan lelaki lain, lalu diceraikan oleh lelaki itu. Setelah istri kamu itu dirasakan madunya oleh lelaki lain, lalu dibuang, baru kamu boleh menikmati kembali madu istri kamu. Nah, saya mau menggunakan pertanyaan yang ada di dalam Yeremia 3 ayat 1. Jika seseorang menceraikan istrinya, lalu perempuan itu pergi darinya dan menjadi istri orang lain, akankah kembali laki-laki yang pertama kepada perempuan itu? Dengan kata lain, apakah kamu setuju dengan aturan bahwa jika burung kamu sudah 3 kali meninggalkan sarangnya, maka burung kamu tidak boleh masuk ke dalam sarangnya lagi, sampai sarangnya dimasukin oleh burung orang lain, dan diobok-obok, lalu ditinggalkan. Nah, ada ulama yang menjelaskan bahwa aturan talak 3 itu dihadapan oleh Allah, supaya suami tidak sembarangan berkata cerai atau talak kepada istrinya. Menurut saya, penjelasan seperti itu tidak masuk akal dan bertentangan dengan hati nurani. Kalau Tuhan maunya supaya suami tidak sembarangan berkata cerai atau talak kepada istrinya, caranya bukan seperti itu. Untuk apa suami istri yang mau rujuk, harus dirusak dulu hubungannya oleh pihak ketiga, sampai ke dalam sarangnya. Apa faedahnya bagi si istri untuk merasakan buru lelaki lain dulu? Apakah supaya dia bisa membandingkan burung suaminya dengan burung lelaki lain? Apakah Tuhan senang melihat seorang istri mencicipi bulu lelaki lain? Apa manfaat bagi si suami jika madu istrinya dirasakan oleh lelaki lain? Apakah Tuhan senang melihat reaksi seorang suami yang istrinya ditidurin oleh lelaki lain? Setahu saya, senang melihat istri seseorang tidur dengan lelaki lain adalah kelainan seksual. Lagi pula, sangat tidak adil jika si suami yang sembarangan berbicara 3 kali, tetapi si istri yang harus jadi korban diobok-obok oleh lelaki lain. Aturan bahwa jika suami istri mau rujukan, harus kawin cerai dengan lelaki lain, sama sekali tidak akan memperbaiki hubungan suami istri, malah akan membuatnya semakin rusak.
Karena hal itu bisa membuat si istri membandingkan burung suaminya dengan burung lelaki lain jika sedang kesal, dan membuat si suami merasa jijik karena istrinya sudah bekas dipakai oleh orang lain. Jadi, menurut saya, penjelasan aturan Palat 3 sangat tidak masuk akal dan bertentangan dengan hati nurani. Tuhan yang benar seharusnya tidak menghalangi suami istri yang mau rujukan kembali, walaupun setelah talak 77 kali 7 kali. Tuhan yang benar tidak mungkin membuat aturan bahwa suami istri yang mau rujukan, istrinya harus melakukan hubungan seks dengan lelaki lain dulu. Perintah untuk melakukan hubungan seks dengan lelaki lain sebelum kembali kepada suaminya sangat bertentangan dengan peraturan Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Yuk kita baca Ulangan 24 ayat 1-4. Ketika seorang pria mengambil seorang wanita dan menikahinya, bila kemudian dia tidak menyukainya lagi, karena dia menemukan padanya hal yang memalukan, lalu ia menulis surat cerai baginya dan memberikannya ke tangan wanita itu, lalu mengusir wanita itu dari rumahnya. Ketika wanita itu keluar dan pergi dari rumah pria itu, kemudian menjadi istri pria lain. Apabila suami yang kemudian itu tidak mencintainya lagi, lalu menulis surat cerai baginya dan memberikannya itu ke tangan wanita itu, lalu mengusir wanita itu dari rumahnya, atau karena suami yang kemudian itu mati, maka suaminya yang pertama yang telah menceraikannya tidak boleh mengambilnya kembali dan menjadikannya istri setelah wanita itu dicemarkan. Sebab hal itu adalah kekejian di hadapan Yahweh. Dan janganlah engkau mendatangkan dosa atas negeri yang akan diberikan Yahweh Elohimmu kepadamu sebagai milik pusaka. Jadi, jelas Tuhan yang ada di dalam Al-Quran berbeda dengan Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Tuhan yang ada di dalam Alkitab melarang perceraian karena itu adalah ketidaksetiaan. Orang yang maksa bercerai dilarang untuk menikah dengan orang lain karena itu adalah berzina. Kalau orang yang bercerai mau menikah lagi, maka dia hanya boleh menikah kembali kepada pasangannya yang semula. Orang yang sudah menikah dengan orang lain tidak boleh kembali kepada pasangannya yang semula, karena itu adalah kekejian. Sedangkan Tuhan yang ada di dalam Al-Quran memerintahkan untuk kawin cerai dan melakukan hubungan seks sebelum kembali kepada pasangannya yang semula. Menghalalkan untuk sepakat bercerai sebelum menikah asalkan bayar. Dan menghalalkan kawin cerai tanpa batas. Jadi, jelas ada banyak Tuhan selain Allah. Dan jika kamu mengikuti perintah Allah yang ada di Al-Quran, berarti kamu melanggar peraturan Yahweh yang ada di Alkitab. Aku berharap kamu sadar bahwa Tuhan yang memerintahkan seorang perempuan untuk merasakan burung lelaki lain sebelum merujukan dengan suaminya, bukan Tuhan yang benar, karena bertentangan dengan akal sehat dan hati nurani kamu. Nah, negara kita menjamin kebebasan setiap penduduknya untuk memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Artinya, walaupun kamu lahir sebagai Muslim, kamu tidak harus mati sebagai Muslim. Kamu mempunyai pilihan untuk murtad dan memilih agama lain. Dan kamu tidak perlu takut dengan ancaman neraka jika murtad. Karena justru jika kamu tidak murtad, kamu ditetapkan untuk mendatangi neraka, menurut Al-Quran Surah 19 ayat 71. Tidak ada agama lain yang dipastikan mendatangi neraka oleh Tuhannya sendiri, kecuali Islam. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus, sayang kamu. Hanya satu jalan untuk kehidupan kekal, cuma satu jalan
satu jalan menuju kekekalan. Dengan firman-Mu Kau tuntunku dalam kebenaran, dan oleh kasih-Mu Kau memberikanku hidup. Yesus, 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 Kaulah jalan kehidupan. Yesus, 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 tiada seperti-Mu. Yesus, 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 Engkaulah jalan kehidupan. Yesus, 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 tiada seperti-Mu. Let's get it. Hanya ada satu jalan menuju kekekalan. Arahkan, fokuskan pandangan pada firman sumber kehidupan. Yesusku, Engkau segalanya, berkuasa selamanya. Jalan satu-satunya, tiada bandingannya dan tiada duanya. Dengan firman-Mu Kau tuntunku dalam kebenaran. Oleh kasih-Mu Kau memberikanku hidup. Yesus, 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 Engkaulah jalan kehidupan. Yesus, 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 tiada seperti-Mu, tiada seperti-Mu.